semuanya, seperti yang kita ketahui, gaya hidup merupakan istilah yang sedang populer di kalangan masyarakat. Gaya hidup masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Dahulu, masyarakat tidak terlalu mementingkan soal gaya hidup dan penampilan. Tetapi berbeda dengan saat ini, gaya hidup menjadi perhatian khusus bagi setiap masyarakat. Gaya hidup sendiri sebenarnya dibentuk melalui interaksi sosial, seperti kumpul-kumpul atau lebih akrab yang kita sering sebut dengan istilah nongkrong. Nongkrong merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak muda atau bahkan dewasa di suatu tempat untuk berkumpul mengisi waktu luang atau sekedar menghabiskan waktu. Gaya hidup masyarakat metropolitan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang dan mengalami beberapa perubahan. Banyak dari kalangan remaja pada saat ini lebih memilih untuk nongkrong dengan teman sebayanya di kafe-kafe dan food court. Oleh karena itu, kami akan membahas satu dan juga lain halnya mengenai kasus serta problematika yang sering terjadi karena kelalaian atau memang bisnis tersebut tidak memperhatikan etika dalam berbisnis. Mulai dari masalah pengamen, sampai dengan masalah fasilitas yang diberikan oleh pelaku bisnis. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk komentar demi kemajuan dari channel ini ya. Pengamen ialah sekelompok orang atau individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum seperti bernyanyi atau bermain musik untuk menghibur sembari mencari uang. Tapi tahu gak sih kalian bahwasanya peraturan terkait hal ini sudah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti yang ada pada Kota Depok. Kota Depok mengeluarkan peraturan terkait masalah ini karena mengamen dianggap merupakan kegiatan yang keberadaannya dilarang. Untuk meminimalisir hal tersebut, berbagai upaya dilakukan mulai dari memberikan teguran sampai dengan sanksi yang berat. Tapi pernah gak sih kalian nemuin pengamen yang gak mau pindah kalau belum dikasih uang? Kan ngeselin kalau ketemu pengamen yang tipikal kayak gitu, ya kan? Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu tempat dengan mendapatkan gaji sebagai imbalan atas kerjanya. Karyawan menjadi salah satu aspek terpenting dalam usaha bisnis, di mana karyawan itu sendiri yang akan menentukan seberapa besar pemasukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen yang solid antara pelaku bisnis dengan karyawannya. Tapi, pernah gak sih kalian pas lagi nongkrong, karyawan tersebut malah nunjukin muka yang jutek ke kita? Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya manajemen yang solid antara pelaku bisnis dengan karyawan. Atau karena memang karyawan tersebut lagi punya masalah kali ya. So, buat kalian kalau nemuin karyawan yang kayak gini, jangan dijutekin balik ya. Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbanyak di dunia. Tidak heran bila tembakau merupakan sumber devisa terbesar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Sehingga dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sang tembakau atau yang sering kita sebut dengan rokok. Namun, semenjak munculnya Perda Nomor 5 Tahun 2008 mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR dan kawasan terbatas merokok atau KTM, mulai dibangunlah kawasan smoking area pada tiap-tiap kawasan bebas rokok di Indonesia. Seperti alun-alun kota, stasiun, bandara, tempat wisata, mal, dan lain-lain. Pembangunan area ini dimaksudkan agar menciptakan kawasan yang bersih dan sehat bebas rokok di Indonesia karena bahayanya asap yang dikeluarkan oleh rokok itu sendiri. Kesel gak sih kalau tempat nongkrong yang kita kunjungi penuh dengan asap rokok?
Ya, walaupun sebenarnya kita juga nggak bisa ngelarang pengunjung yang lain untuk tidak merokok sih. Apalagi kalau kita bukan sebagai perokok, pasti rasanya pengen marah kalau ternyata meja di sebelah kita itu sedang merokok. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus kepada pelaku bisnis untuk menyediakan fasilitas pembeda antara mereka yang merokok dengan yang tidak. Toh, juga sudah diperjelas di peraturan daerah bukan? Karena gimana pun juga, mereka yang tidak merokok berhak atas fasilitas yang ada dan udara bersih di sekitarnya. Jadi, buat siapapun pelaku bisnis di luar sana, jangan lupa untuk menyediakan fasilitas tersebut ya. Tapi jangan lupa juga untuk kalian-kalian yang nongkrong agar mematuhi peraturan yang ada. Kalau peraturannya diterapkan tapi konsumennya melanggar, ya sama aja dong. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Di Asia, karaoke sangatlah populer. Penyediaan fasilitas karaoke menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku bisnis yang di dalam bisnisnya menyediakan fasilitas tersebut. Apalagi kalau fasilitas tersebut sifatnya sukarela alias gratis. Pasti bakalan banyak tuh pengunjung yang pengen menyumbangkan suaranya. Tapi, gimana ceritanya kalau ternyata fasilitas karaoke yang disediakan malah salah digunakan? Sayang sekali bukan tentunya. Niatnya untuk menghibur, malah menciptakan kebisingan. Embel-embel untuk menemani pengunjung lain yang datang, malah buat mereka semua kabur karena ada seseorang pengunjung yang jelek dalam bernyanyi. Sebagai pelaku usaha yang menyediakan fasilitas semacam ini, seharusnya mereka memiliki kriteria untuk siapa yang diperbolehkan menggunakan fasilitas tersebut. Kan lumayan kalau dapat pengunjung yang suaranya bagus tanpa harus dibayar. Oke guys, sekian video dari kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bye.